Halo, selamat pagi anak-anak. Mengucap syukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, baik untuk ibu dan untuk anak-anak semua yang berada di rumah. Nah, pagi ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh bersekutu bersama-sama walau lewat online, tetapi kita tidak khawatir karena Allah Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Nah, anak-anak, pagi ini kita mengawali minggu ini sekolah minggu Tunas Muda pada bulan Oktober. Nah, pagi ini kita boleh belajar pelajaran yang baru, pelajaran yang pertama. Tetapi anak-anak, mari kita semua mohon hadirat Tuhan, kita boleh mengawali sekolah minggu Tunas Muda pada hari ini. Kita awali dengan doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami semua, baik anak-anak Tunas Muda yang berada di rumah, baik hamba-Mu dan juga Tuhan semuanya saudara-saudara kami yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekolah minggu, terkhusus hari ini sekolah minggu Tunas Muda. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa minggu kemarin yang mengikuti sekolah minggu berbakti? Angkat tangan. Ayo, siapa? Nah, semua pasti melihatnya dan juga merasakan kasih Tuhan untuk anak-anak semuanya. Nah, kalau hari ini kita mengawali di dalam pelajaran yang pertama. Nah, kemarin waktu kita melihat sekolah minggu Tunas Muda, sekolah minggu berbakti, apa yang anak-anak bisa ambil dari kemarin pelajaran kemarin? Setelah anak-anak melihat videonya kemarin, seorang tokoh, seorang anak bernama siapa anak-anak? Timotius. Nah, apa yang dapat kalian ambil dari seorang sikap Timotius? Anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak bermain dengan anak-anak yang tidak baik, tetapi sikapnya yang luar biasa, selalu mohon pimpinan Tuhan, sehingga dia berdiri kokoh agar dapat menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa kepada semua, kepada seluruh anak-anak yang ingin merasakan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eri, anak-anak, kita hari ini juga mendapat teman yang baru yang bernama siapa anak-anak? Mbak Bunga. Iya, selamat datang Mbak Bunga. Selamat bergabung di sekolah minggu Tunas Muda di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak, kita akan mendengarkan satu buah lagu yang akan kita simak dan kita melakukannya bersama-sama. Mari anak-anak. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri.
seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat tuh kembali, tinggalkan kesombongan diri. Wow, Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Oh, oh. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Loh. Filio, ini apa? Lah ampun, mosok nggak dibuang di tempat sampah toh, Fil? Nek ada semut, ada tikus. Piye toh yo? Maaf mah, nggak akan ngulang lagi. Ayo dibuang di sana. Janji loh, besok nggak kayak gitu lagi loh. Ya. Iya. Lah, Filio, ini apa toh, Fil? Mosok iya kemarin sudah janji buang sampah masih di kamar, masih di lantai. Kemarin kan kamu sudah janji. Gimana sih, Fil, kamu, Fil? Ayo diambil, dibuang sampah. Masih mau ngulangi nggak? Enggak mah. Kalau kamu punya janji, punya komitmen, ya dilakukan. Hanya jangan yang di mulut aja kamu bilang, tapi kamu bersikap, punya komitmen, tidak akan mengulangi lagi. Paham, Filio? Mau diulangi lagi enggak? Benar. Ya udah, sekarang dibuang. Janji lo ya. Besok sampai kalau mama lihat kamu makan di kamar dan dibuang sembarangan, berarti kamu tetap tidak melaksanakannya dengan baik. Ya, mari kita sebelum belajar kita akan sama-sama berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur boleh pagi hari ini kami Engkau pertemukan dalam sekolah minggu Tunas Muda. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, urapi hati pikiran kami sehingga kami mampu menerima pelajaran hari ini dan mampu untuk melakukan apa yang kami dengar ini dalam kehidupan kami dan menjadikan kehidupan kami lebih baik daripada kehidupan kami yang lalu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mulai belajar hari ini. Kita akan belajar tentang pembaptisan, yaitu pernyataan pertobatan
kita sudah masuk pada triwulan yang keempat, pelajaran yang pertama. Mengapa Ibu sebutkan ini? Karena ternyata sampai kita masuk ke triwulan yang keempat, kita masih belum bisa bertatap muka, sehingga adik-adik belum bisa menerima buku yang harusnya kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, Ibu akan coba sampaikan kepada adik-adik apa yang harus kita pelajari pada pelajaran 1. Ya, pembaptisan merupakan pernyataan pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Mari kita akan sama-sama baca. Silahkan buka Alkitab kita masing-masing. Ibu akan hantarkan ya. Mari, 1, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu." Amin. Nah, sudah jelas sekali ya, siapa sih orang yang tidak mau diselamatkan, orang yang tidak mau menjadi jauh dari segala hal yang jahat seperti itu. Setiap orang ingin hidup ada yang menyelamatkan. Nah, manusia juga sering berbuat dosa, ya. Kita selalu memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Seperti di dalam video yang kita saksikan tadi, sudah melakukan satu kesalahan, minta ampun kepada ibunya, besoknya lagi melakukan hal yang lama, sampai berulang-ulang, yang akhirnya apa? Membuat orang tuanya kehilangan kesabaran. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, tentunya kita sekalian tidak mau terjadi itu pada kita, sampai Tuhan kehilangan kesabarannya kepada kita. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa Tuhan, ya. Nah, karena itu adik-adikku sekalian, seharusnya kita tidak seperti itu, ya. Kita apabila ketika kita sudah bertobat, kita sebaiknya tidak melakukan satu kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita menjadi hidup lebih baik lagi, tidak mengulang-ulang perbuatan-perbuatan yang lalu, yang sama lagi apalagi ya. Nah, dalam pelajaran kali ini, pembaptisan itu merupakan sebuah pembuktian ya, bahwa kita itu mau mengakui dosa kita. Kita mau mengubahkan kehidupan kita. Kita ingin menjadi manusia yang baru sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-37 sampai 40. Jelas sekali ya di situ bahwa ada satu hal yang terjadi, kita ingin dirubahkan menjadi manusia yang baru, diselamatkan dari orang-orang yang jahat, begitu ya. Nah, apabila satu hal ini yang Ibu pengen sampaikan kepada adik-adik, nanti di rumah silahkan adik-adik menuliskan. Setelah belajar ini menuliskan ya, apakah saya adik-adik pernah melakukan satu kesalahan, silahkan tuliskan. Nah, apakah kesalahan tersebut adik pernah melakukan permintaan maaf? Setelah melakukan kesalahan, apakah adik-adik pernah minta maaf? Tulis juga, saya sudah melakukan kesalahan dan saya sudah minta maaf. Nah, apakah setelah adik-adik melakukan minta maaf tersebut, adik-adik mengulang lagi perbuatan kesalahan itu atau tidak? Nah, seandainya adik-adik tidak melakukan, tulis saja setelah minta maaf tidak melakukan. Tapi kalau melakukan lagi, ya tulis saja seperti apa adanya. Untuk apa kira-kira? Nah, ini sebagai pengingat bahwa kita ternyata sulit untuk melakukan satu hal yang baik, sekalipun kelihatannya gampang. Nah,
dalam pelajaran kali ini tentang pembaptisan, tentang dirubahkan menjadi manusia baru, itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sekali melakukan satu kesalahan, sekali kita bertobat, besoknya lagi kita tidak akan melakukan. Kita menjadi manusia yang baru. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah di antara adik-adikku sekalian ada yang mempunyai satu kerinduan untuk dibaptiskan? Aku pengen menjadi manusia baru. Aku tidak mau melakukan satu kesalahan lagi. Aku tidak mau menjadi manusia yang seperti ini. Aku mau menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Nah, bagi adik-adik yang rindu ya ingin dibaptiskan, nanti boleh setelah adik pergumulkan, setelah adik renungkan, setelah adik berdoa, adik bisa chat secara pribadi kepada Ibu. Nanti kita akan lanjutkan apakah betul-betul keinginan itu keinginan sesaat atau memang satu Tuhan yang kehendaki kalian untuk dirubahkan. Begitu ya. Silahkan nanti direnungkan di rumah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita yang tentunya sudah kita baca tadi di ayat yang ke-38. Mari kita akan sama-sama baca ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini adik-adikku. Kita sudah belajar tentang pembaptisan dan satu hal yang ingin dirubahkan menjadi manusia baru, tidak ingin hidup dalam kehidupan yang lama, hidup dalam pertobatan, dan satu hal yang Ibu ingatkan kepada adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang rindu untuk dibaptiskan, nanti silahkan hubungi secara pribadi ya. Nah, mari kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, boleh kami belajar firman-Mu, bagaimana kami Engkau rubahkan menjadi manusia yang baru. Engkau izinkan kami bertobat untuk akhirnya kami siap untuk dibaptiskan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami masing-masing, dalam hati kami masing-masing. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam tubuh, jiwa, roh, dan darah kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu menjalankan setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan pelajaran untuk kami pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.